Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulurku, para santriku, para sahabatku semuanya, tolong dicermati, dipahami apa yang akan Abi Guru sampaikan terkait dengan 3 musuh manusia. 3 musuh manusia. Yang pertama, miskin. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, sakit. Abi Guru ulang kembali. Siapa musuh utama manusia itu? Miskin, bodoh, sakit. Dengarkan dan pahami apa yang Abi Guru sampaikan kepada panjenengan semuanya. Mengapa Abi Guru mengatakan musuh utama manusia itu adalah miskin, bodoh, dan sakit? Miskin, bodoh, sakit ini adalah sumber utamanya perpecahan. Miskin, bodoh, sakit ini adalah sumber utamanya setan, iblis masuk menggoda. Miskin, bodoh, sakit ini adalah sumber utamanya kita dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Miskin, bodoh, sakit ini adalah pintu, sekali lagi pintu untuk menghancurkan manusia, menghancurkan umat Islam. Sahabatku, para sedulurku, para santriku semuanya, dengarkan ini. Mengapa miskin, bodoh, sakit itu adalah musuh utama manusia? Jadi musuhmu itu bukan saudaramu. Musuhmu itu bukan orang yang beda agama. Musuhmu itu bukan orang-orang yang benci kepada kamu. Musuhmu itu bukan orang-orang yang memaki kamu. Bukan. Musuh utamamu itu adalah miskin, bodoh, sakit. Miskin. Jika kamu miskin, jika kita miskin, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika kita miskin, kita tidak punya apa-apa, maka kita akan terombang-ambing. Kita tidak punya pegangan, kita tidak punya amunisi, kita tidak punya senjata, kita tidak punya kekuatan. Orang-orang miskin dimanapun dia akan senantiasa tersisihkan. Orang-orang miskin akan senantiasa, dia akan menjadi jajahan. Orang-orang miskin, dia akan senantiasa berteriak kasihan. Jadi, miskin ini penyakit. Miskin ini musuh. Sampai-sampai di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena apa? Supaya tidak ada lagi orang miskin. Tidak ada lagi orang miskin. Kalau kita miskin, orang Islam miskin, bagaimana kita akan membangun negara ini? Bagaimana kita akan membiayai pendidikan? Bagaimana kita akan membiayai kesehatan? Bagaimana kita akan mencukupi kebutuhan gizi kita? Bagaimana? Maka jangan bercita-cita jadi orang miskin. Jangan bercita-cita jadi orang miskin. Jadilah orang yang kaya, yang banyak harta. Abi Guru, bagaimana nanti kalau kita sombong? Bagaimana kalau kita nanti lupa kepada Allah? Kalau kita ngejar kekayaan, bukankah kita tidak boleh ngejar kekayaan? Kalau kita ngejar kekayaan, berarti kita ngejar dunia. Salah.
Kita tidak mengejar dunia, kita tidak mengejar harta. Kita tidak butuh harta. Tetapi kita butuh kekayaan untuk menghidupi negara ini. Kita butuh kekayaan untuk memberikan kesehatan, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu kita butuh. Kalau untuk kita manusia itu sendiri cukup dia bisa tidur, cukup dia bisa makan, cukup dia bisa mencukupi kebutuhan. Cukup itu saja, cukup, merasa cukup. Tapi kalau umat ini ada jutaan, berarti kan butuh banyak uang triliunan. Maka butuh kaya di sana, bukan miskin. Bukan miskin. Jadi kalau kita lihat miskin, ayo bantu supaya dia cukup. Kalau kita lihat miskin, ayo kasih supaya dia bisa berkembang dan bertumbuh. Seperti itu. Ini musuh. Miskin ini musuh yang harus kita berantas dan harus kita entaskan dengan zakat, infak, dan sedekah. Maka jadilah kamu orang kaya agar zakat, infak, dan sedekahmu itu banyak sekali. Gitu. Amunisimu untuk melawan miskin itu ada zakat, infak, dan sedekah. Sekali lagi, amunisimu untuk menghabisi miskin ini adalah zakat, infak, dan sedekah. Supaya kamu bisa zakat, infak, dan sedekah, maka kamu harus kaya, punya usaha. Paham sampai sini, J? Ini gemes ini api guru. Gemes banget. Karena pemurtatan gara-gara miskin. Adu domba gara-gara miskin. Miskin ini pintu ya, pintu. Astagfirullahaladzim. Maka mari kita fokus bagaimana mengentaskan miskin agar bisa berpikir jernih. Ini miskin ini membuat orang lupa. Miskin ini nggak bisa membuat pikiran jernih karena mikir ke perut. Uang kena isih mikir ke perut, angel mikir jernih. Miskin ini pintunya pemurtatan. Miskin ini pintunya adu domba. Miskin. Yang kedua adalah bodoh. Bodoh. Bodoh ini nggak tahu apa-apa. Bahaya. Bodoh ini mengelak-elu. Bodoh ini nggak bisa mikir. Bodoh ini hanya mengutamakan perut. Hanya mengutamakan nafsu. Maka bodoh itu adalah musuh utama. Jadi musuh utama itu bodoh. Kalau semakin banyak orang bodoh, kita mudah diadu domba. Kalau semakin banyak orang bodoh, kita bisa semakin dihancurkan, diiyek-iyek, jadikan budak kita. Maka bertahun-tahun kita, zaman Belanda, kolonial Belanda itu, zamannya Jepang dijajah terus. Merganya apa? Dibodohkan kita itu, dimiskinkan kita itu. Supaya nggak bisa apa-apa. Supaya kita jadi budak semuanya. Sadar nggak ini semuanya? Para sedulurku, sahabatku, santriku semuanya. Gemes iki abi guru. Hah? Kalau ingin menguasai suatu bangsa, miskinkan dia, bodohkan dia, gampang dikuasai dengan adu domba, gampang dikuasai dengan berbagai macam teknik trik. Ini musuh, ini miskin, bodoh, ini musuh. Bagaimana orang menjadi bodoh? Akhirnya mereka nanti akan pada taklid. Orang bodoh tuh nggak bisa mikir dia. Ngikut aja, dihapus yo, ngikut aja, ini orang bodoh. Hah? Bodoh itu muaranya pada nafsu, pada perut, pada kesenangan. Pinternya dia itu pinter ben dicekoki begitu. Jadi kalau kita lihat orang bodoh ini, Masya Allah, bodoh ini musuh kita. Maka bagaimana supaya orang nggak bodoh? Buat sekolahan yang banyak, buat pondok pesantren, ajari dia kitab, ajari dia ilmu-ilmu.
berbagai macam, supaya orang-orang tuh nggak adu domba. Ya, banyak kitab, banyak ulama ajarkan supaya mereka bisa bijaksana, nggak diadu domba kita umat Islam ini. Ya Allah, gemes abi guru, diadu domba sana, adu domba sini, heboh sana, heboh sini. Kita dibodohi nanti, kita bodoh ini. Hah? Kalau kita sudah tidak lagi mengenyam pendidikan, kalau kita tidak lagi memegang kitab Quran, kalau kita tidak lagi ngaji kitab-kitab para ulama, kita nggak ngaji Quran, nggak ngaji hadis, ngaji nih TV, ngaji nih HP, ngaji nih game, ngaji nih astagfirullahaladzim. Bodoh kita nanti semuanya nih. Ini musuh kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bodoh kalau seperti itu. Kita akan bodoh, maka bodoh ini musuh. Pintu gerbangnya kehancuran. Kalau ingin menghancurkan sesuatu bangsa, suatu kaum, buat dia miskin, buat dia bodoh, hancur dia. Karena ini pintu gerbang. Gampang gawe hancur, gawe miskin, gawe bodoh. Rampung. Iki dengar ke kata-kata abi guru ini. Yang ketiga, sakit. Sakit ini, Masya Allah, gemes nih ya aku. Sakit ini juga musuh utama. Musuh utama manusia ini, pintu gerbang juga menghancurkan manusia, memperbudak manusia. Dengan sakit itu manusia itu naudzubillahi min dzalik, sakitnya luar biasa, takutnya luar biasa. Karena pada takut mati. Kalau orang sudah dikasih sakit, dia akan berlomba-lomba supaya dia sehat. Berapapun, bagaimanapun dia akan mengorbankan untuk sehat itu. Ya. Maka orang-orang itu berlomba-lomba bagaimana menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Ono sakit, ono sehat. Sakit digawe, sehat digawe. Maka sakit inilah musuh utama, gerbang penghancuran suatu bangsa. Yo sakit. Rumah dijual untuk ngobati supaya sehat. Harta dijual, semua dijual habis demi kesehatan. Ini sakit, ini musuh. Sakit ini musuh. Sahabatku, para sedulurku, para santriku semuanya. Maka MBS, miskin, bodoh, sakit. MBS, miskin, bodoh, sakit. Misbosa. Ya. Mibosa, miskin, bodoh, sakit. Misbosak. Nah, iki misbosak iki. Misbosak, miskin, bodoh, sakit. Ini musuh. Mari sahabatku semuanya, kita menjadi orang-orang yang kuat secara ekonomi. Kita buat usaha, kita menggeliat, membangun ekonomi secara berjamaah bareng-bareng. Dengan bersemangat untuk zakat, infak, dan sedekah. Kita bantu, ojo meng sugih dhewe, mikirke sugih, nggo mikirke umat. Nah, awake dhewe iki cukup, kita itu cukup untuk makan, cukup untuk keluarga kita, cukup saja. Yang lainnya itu untuk mikirin umat kayak Rasulullah kayak lo. Bodoh, ayo kita berantas kebodohan di Indonesia ini supaya nggak mudah diadu domba. Nak belajar ke orang yang satu guru, banyak guru. Belajar orang yang satu kitab, banyak kitab. Belajar orang yang satu mazhab, banyak mazhab. Maka belajar dan belajar ini kita taklim. Hidup kita itu untuk taklim. Belajar terus, bener dibodohi. Bener bodoh, ayo ngaji lagi. Kalau semua orang sudah nggak mau pinggang kitab, kalau semua orang nggak pada mau ngaji, kita dibodohi nanti. Dan kalau kita baru ngaji, jangan seneng nyalah-nyalahke. Kita itu baru ngaji, jangan seneng nyalah-nyalahke. Kalau guru kita itu sudah 100 orang begitu,
baru kita boleh nyalah-nyalahke. Kalau guru kita sudah 1000 orang boleh. Gurune agi loro, mondoke wae agi siji, ora oleh nyalah-nyalahke, ben pinter. Lah kowe nyalah-nyalahke wong Islam iku diadu domba iki. Antar ormas diadu domba, antar organisasi diadu domba. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Sadar, sadar, sadar. Ayo. Kita buat itu pondok pesantren sebanyak-banyaknya. Ning ojo gawe pondok sing seneng adu domba, ojo sing nyalah-nyalake aja. Kita buat pinter lah. Kita buat pinter. Kita buat pinter. Duduk bareng ngaji, ngono lho ya. Nek ana perbedaan lungguh bareng ngaji. Oh, kayak ulama-ulama enak rasane. Enak rasane ora nyalah-nyalake iso nrimo. Hidup itu bukan salah dan benar, gelem ngrungokke. Ya, gelem ngrungokke, ojo tertutup. Ojo rumangsa keminter wis belajar 10 tahun 15 tahun ojo keminter. Di atas apa yang ilmu itu di atasnya tuh banyak. Jangan dikira orang yang bodoh itu nampak bodoh, jangan. Ayo. Ya, sakit. Nih banyak kita dirikan klinik gratis. Ojo malah klinik sing meden-medeni, gawe rumah sakit sing gratis. Ojo rumah sakit sing meden-medeni. Beri pengobatan. Carane kudu kembali semuanya. MBS ini, miskin bodoh sakit ini, selesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Miskin atasi dengan zakat, infak, dan sedekah. Bodoh atasi lawan dengan taklim, belajar. Sakit atasi dengan hidup sehat ala Rasulullah. Sesuai dengan syariat. Selesai. Gak ada kan nanti sakit. Ini, mari. Maka Muhammadiyah itu banyak mendirikan unit-unit usaha untuk memberantas miskin. Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolah supaya memberantas bodoh, karena tahu betul itu Kiai Ahmad Dahlan. Musuh utamanya itu MBS, miskin bodoh sakit. Muhammadiyah banyak mendirikan rumah sakit untuk melawan itu. Tapi kelingan iling-iling. Iki cita-cita yang luhur dulu, jangan sampai memberatkan orang-orang yang nggak mampu ki. Ya tolong bu, sing rumah sakit gawe gratis, ojo digawe abot, digawe mudah. Ya. Jangan dibuat susah. Sing ra mampu ya mbok ana rumah sakit gratis, buat rumah sakit gratis. Biayai sama siswa. Buat sekolahan juga sama, biaya sama siswa. Yang orang mampu tetap iso, yang mampu yang bayar. Ngono lho. Kan enak. Sekali lagi, siapa musuh kita? Miskin, bodoh, sakit. Karena miskin, bodoh, sakit ini adalah pintu gerbangnya penghancuran manusia. Manusia akan diadu domba. Siapa yang adu domba? Musuh utama. Musuh utama itu sebenarnya setan. Setan itu masuk miskin, bodoh, sakit ini. Pintune itu miskin, bodoh, sakit. Maka mari kita fokus menyelesaikan miskin, bodoh, sakit. Mengentaskan miskin, bodoh, sakit. Membantu miskin, bodoh, sakit. Ya. Ini yang kita support adalah miskin, bodoh, sakit. Insya Allah Indonesia akan maju, Indonesia akan aman, aman insya Allah.